Alhamdulillahilladzi amarona biluzumil jamaah wa nahana anit tafarruqah walladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam kama an'amallahu alaihi minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Naibul Imam ini Abah Jakarta Barat, para bitonah naib, para ikhwan Rois Riasa Kapuk, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini untuk yang pertama kalinya saya mengisi atau silaturahim, mengisi kajian di tempat ini. Yang sebenarnya saya sudah lama sekali ingin kemari, namun takdir Allah menentukan lain. Ya, jadi alhamdulillah pada beberapa hari yang lalu, ya qadarullah ada ikhwan yang meninggal, sehingga dari situ sudah kapuk, saya ingat Riasa gitu, ya sudah mampir aja dulu. Mampir, alhamdulillah akhirnya jadi tahu, dan rupanya yang menjadikan juga daya dorong saya adalah di sini tempat aktivitasnya dulu Ustadz Abu Toro, ya, masya Allah. Nah ini artinya punya nilai sejarah gitu, yang tentu tidak boleh disia-siakan para ikhwan. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, saya sudah share ke Naib bahwa saya ingin berbagi tentang kiat mudah dakwah al-jamaah. Baik, sebelumnya lepas dari perbedaan pendapat, apakah al-jamaah ini adalah merupakan dakwah atau bukan, ya. Pernah para ikhwan dengar bahwasanya hari ini adalah bukan dakwah jamaah, dan tidak ada dalilnya satupun yang menyebutkan harus dakwah jamaah, tapi yang ada adalah dakwah tauhid. Pernah dengar nggak? Ya, jadi yang ada itu dakwah tauhid, tidak ada satu dalil pun dakwah jamaah. Saya tanya para ikhwan, setuju apa tidak? Kok dakwah? Setuju apa tidak? Bahwa tidak ada dakwah jamaah, yang ada dakwah tauhid. Setuju apa enggak? Coba saya ingin tahu, acungkan tangan yang setuju. Yang setuju sedikit. Nah, sebagian besar tidak setuju. Jadi menurut para ikhwan yang tidak setuju berarti ada dakwah jamaah. Ada? Ada dakwah jamaah? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Jamaah. Dakwah jamaah dalilnya mana? Oh, itu bukan dakwah jamaah. Maksudnya itu ayat. Iya, enggak, itu kalimatnya kan wa'tasimu dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah seraya berjamaah, bukan dakwah jamaah. Dari dakwah tauhid sudah jelas. Ud'u ila sabili rabbika, kan? Nah, itu dakwah tauhid. Nah, itu juga bukan dakwah jamaah. Karena ana amarukum, aku perintahkan pada kalian. Bukan ana ad'ukum, bukan aku dakwahkan pada kalian. Nah. Ya, jadi ya, ini para ikhwan. Jadi satu ketika peristiwa ini terjadi pada tahun kurang lebih 2007. Saya diundang ngisi kajian di Kalimantan Barat. Pada saat kajian itu saya menyampaikan tentang 5 tugas atau 5 misi kenabian. Berangkat dari surah Al-Ahzab ayat ke-45 dan 46.
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahida wa mubashshira wa nadhira wa da'iyan ilallahi biizni wa sirajam munira. Wahai nabi, inna sesungguhnya kami arsalnaka kami mengutus engkau syahidan, syahida sebagai saksi, wa mubashshira dan sebagai pemberi kabar gembira, wa nazira dan sebagai pemberi peringatan, wa da'iyan ilallahi biizni dan sebagai penyeru kepada Allah dengan izinnya, wa siraja munira dan menjadi pelita yang menerangi. Ketika sampai pada kajian wa da'iyan ilallahi biizni, ya, saya sampaikan bahwa memang para nabi itu adalah penyeru kepada Allah. Nah, begitu selesai kajian, ada seorang ikhwan yang mengacungkan tangan. Ikhwan yang belum baiat, yang mengacungkan tangan begini, maaf Ustaz, saya tidak pernah menemukan satu dalil pun adanya perintah dakwah jamaah. Yang ada adalah dakwah tauhid. Kalau dakwah tauhid sekian banyak dalil yang menyebutkan, sedangkan dakwah jamaah tidak satu pun perintah dakwah jamaah. Terus bagaimana saya merespon? Iwan tegang juga. Ya, ada pertanyaan seperti itu. Nah, saya bilang setuju, saya bilang gitu. Sepakat, saya bilang, bahwa tidak ada dakwah jamaah, yang ada dakwah tauhid. Tapi kesepakatan saya atas dasar 4 alasan. Alasan pertama, bahwasanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini adalah perintah beribadah, artinya bernilai perintah bertauhid. Di ayat berikutnya, allazi apa? Allazi ja'ala lakum firasya was samaa'a binaa'a. Allah yang telah menjadikan bagi kalian firasya, ya, al-ardu firasya, bumi sebagai hamparan, was samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Lalu Allah turunkan dari langit itu adalah air hujan, sehingga dengannya tumbuh berbagai macam buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah andad atau tandingan sedang kalian mengetahui. Ini artinya larangan berbuat syirik. Jadi berdasarkan ayat ini bahwasanya Allah perintahkan kita bertauhid dan melarang berbuat syirik. Nah, yang menarik adalah bahwasanya ternyata ayat ini, kalau kita membuka tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 58, ya. Jadi tafsir Ibnu Katsir itu yang ada yang dibuat 4 jilid dan 9 jilid, dan punya kami 4 jilid. Dibuat 4 jilid itu di jilid 1 halaman 58 itu dimuat hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Ahmad yang menyebutkan ana amurukum bihamsin, ana amurukum bihamsin, Allahu amarni bihinna bil jamaah wasam'i wa ta'ah wal hijrah wal jihad fi sabilillah. Awas jangan sampai salah, jangan baca ana amarukum, salah artinya ya. Ana amurukum, aku perintahkan kepada kalian. Nah, Imam Ibnu Katsir yang saya yakin lebih alim, lebih pintar dari kita semua, betul? Ada yang merasa lebih pintar dari Ibnu Katsir? Coba acungkan tangan. Coba. Nggak ada kan? Nah, Imam Ibnu Katsir itu jauh lebih pintar dari kita. Mungkin nggak seberapanya kita dibandingkan beliau.
Ya, Al-Hafidz Ibnu Katsir itu adalah seorang ahli tafsir, ahli tarikh, luar biasa, kitabnya banyak. Nah, menafsirkan ayat tadi tentang tauhid dengan hadis riwayat Ahmad yang memerintahkan hidup berjamaah. Ini artinya tidak bisa dipisahkan antara dakwah tauhid dengan kehidupan berjamaah. Dan memang benar bahwa tauhid al-jamaah itu bukan dakwah tapi perintah. Karena ayatnya, hadisnya, ana amurukum, aku perintahkan kepada kalian, bukan ana ad'ukum, bukan aku dakwahkan pada kalian. Jadi sekali lagi saya sepakat bahwa bukan dakwah jamaah tapi ada dakwah tauhid. Jamaah adalah perintah, bukan dakwah. Satu. Kemudian ya, jadi dua tuh ya, tadi satu pertama kaitan antara ayat dengan dalil, ayat dengan hadis, ya, bahwa dakwah tauhid tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan berjamaah. Yang kedua, bahwasanya hadis tadi menyebutkan ana amurukum, bahwa jamaah bukan dakwah tapi perintah. Kira-kira para ikhwan, nilainya lebih besar mana dakwah dengan perintah? Lebih baik perintah. Ya? Anjuran. Ya, kalau dakwah itu dari luar ke dalam. Kalau perintah itu bagi orang yang di dalam. Perintah berjamaah kepada kaum muslimin. Dua ya. Yang ketiga, surah Asy-Syura ayat ke-13. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Allah telah mensyariatkan kepada kalian ya, apa-apa yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh. Walladzi auhayna ilaika, dan yang telah diwahyukan kepada engkau Muhammad. Wa ma wasa Ibrahim, dan Allah telah wasiatkan kepada Ibrahim, wa Musa wa Isa, kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Apa wasiatnya? An aqimud dina wa la tatafarraqu fihi, agar kaum menegakkan Islam dan tidak berpecah belah di dalamnya. Menegakkan Islam adalah yang prioritas, adalah menegakkan tauhid. Dan wa tafarraqu, jangan kalian berpecah belah, artinya kehidupan berjamaah. Karena itu Allah dan Rasulnya tidak pernah memisahkan antara dakwah tauhid dengan kehidupan berjamaah. Jadi aneh kalau ada orang kenceng menyatakan dakwah tauhid tapi tidak hidup berjamaah, aneh. Begitu pula kalau ngaku hidup berjamaah tapi tauhidnya tidak benar, itu juga aneh. Karena tidak boleh dipisah. Tiga. Yang keempat, ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat radhiyallahu anhum mereka bermusyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Lalu kemudian hasil musyawarah itu dibaiatlah Abu Bakar sebagai khalifah pertama dalam Islam. Maka disebut dengan Khalifatul Rasul. Ya. Padahal kita semua tidak ada yang meragukan satupun kepada para sahabat yang terjamin keislamannya, terjamin keimanannya, bahkan di antara para sahabat yang sudah dijamin jadi ahli surga. Tapi mengapa mereka menyatakan baiat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Ini artinya karena walau mereka imannya sudah selamat, walau Islamnya sudah paling unggul, tetapi mereka tidak mengabaikan kehidupan berjamaah, hidup terpimpin dengan seorang imam. Paham Pak Iwan? Nah, jadi setelah itu, nah ini sekali lagi, jadi sekali lagi saya setuju kalau tadi dari Ustadz yang nanya kepada saya bahwa tidak ada dakwah jamaah, ada dakwah tauhid. Sudah saya setuju Ustadz itu. Tapi saya punya alasan 4 tadi. Nah, akhirnya singkat cerita Pak Iwan, selesai acara saya salaman dengan mereka. Ketemulah dengan Ustadz yang tadi yang tanya, saya rangkul. Ternyata basah kuyup bajunya, jubahnya itu basah kuyup. Kaget juga saya. Padahal tidak panas gitu ya. Nah, yang lain tidak ada, hanya dia yang basah kuyup. Wallahu a'lam bishawab. Nah, makanya setelah beliau pergi, dia bilang, "Ustaz mampir." Aduh, saya sebenarnya pingin mampir tapi saya harus segera kembali ke Jakarta. Nah, begitu dia kembali, walinya nanya, "Ustaz tahu nggak siapa dia?" Nggak tahu sebenarnya. Itu lulusan Madinah. Lulusan Madinah. Nah, jadi alhamdulillah saya bilang kita dikunjungi oleh
ikhwan dari lulusan Madinah. Nah, ini artinya apa? Bahwasanya memahami makna ini memang tidak mudah. Ya. Sampai hari ini kita yakin masih kita sering nyebut dakwah jamaah gitu ya. Nah, dan ini akan banyak yang mendebat para ikhwan. Mending kalau kita bisa jelaskan seperti tadi. Kalau tidak, malah kita yang jadi akhirnya ragu dengan jamaah. Betul nggak? Nah, banyak ikhwan-ikhwan jadi ragu karena dibantah. Kemudian dia tidak bisa membalikan. Dan sekarang pun muncul juga di YouTube, beberapa YouTube saya tuliskan. Ada kalimatnya gini. Tidak ada dakwah khilafah, yang ada dakwah tauhid. Nah, ada ikhwan nanya, "Ustaz, ini gimana jawabnya?" Kan sudah saya jelasin, lupa jawabannya gimana. Masya Allah. Nah, itu Pak Iwan, kaitan dengan ini, maka selayaknya kita mengetahui tentang apa sih arti dakwah itu sendiri. Ya, yang selama ini mungkin saya yakin para ikhwan sudah sering bahas ya. Nah, kita berangkat contoh dalam ayat ini. Ini ayat yang sudah sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qaula. Siapa yang lebih baik ucapannya? Mimman da'a, dari orang-orang yang menyeru ilallahi, kepada Allah. Wa amila shalihan, dan beramal soleh. Wa qala, dan ia berkata, innani minal muslimin, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang muslim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, dan tidaklah sama kebaikan dan keburukan. Idba billati hiya ahsan, tolaklah keburukan itu dengan cara yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu, sehingga seolah-olah yang antara engkau dengannya adawatun, ada permusuhan. Adawatun ka'annahu waliyun hamim, yang tadinya ada permusuhan seolah-olah menjadi sahabat yang setia. Merubah sikap dari mental musuh menjadi sahabat, dari lawan menjadi kawan, itu bukan perkara yang mudah. Ya, bukan perkara yang mudah. Kalau saja Rasulullah SAW kepada Abu Sufyan pamannya sampai bertahun-tahun, sampai pada menjelang Futuh Mekah baru Abu Sufyan bergabung dengan Islam. Betul? Ya. Artinya tidak mudah. Dan ini apalagi dari pihak keluarga, sudah sepanjang perjalanan sejarah begitu. Siapa yang menentang Nabi Lut dan Nabi Nuh? Istrinya sendiri. Siapa yang menentang Nabi Ibrahim? Bapaknya sendiri. Siapa yang menentang Nabi Muhammad SAW? Pamannya sendiri. Tuh. Jadi jangan heran kalau kita ada tantangan dari keluarga, dan kita rasakan membenahi, menata, menasehati, mengarahkan keluarga jauh lebih sulit daripada orang-orang yang tidak ada ikatan keluarga. Betul? Maka inilah yang harus dipahami. Artinya jangan sampai kondisi keluarga menjadi kendala bagi kita untuk menyampaikan dakwah. Kalau saja kendala ini terjadi pada Rasulullah SAW, Rasul mungkin tidak akan menyampaikan Islam sebelum pamannya masuk Islam. Betul? Tapi tidak kan? Tidak menunggu pamannya Islam, terus aja dakwah dilakukan, gerak simultan. Dakwah pamannya tuh setiap turun Al-Qur'an tahu. Coba. Tapi tidak masuk Islam. Nah, ini artinya para ikhwan bahwa jangan sampai jadi kendala. Kita seringkali jadi kendala, saya malu mau dakwah tuh, istri saya juga masih begini, atau saudara saya masih begini. Nah, ini yang jadi kendala. Padahal tidak boleh, jalan aja terus. Karena urusan iman itu urusan Allah. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Wa ma 'ala rasul illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban kita selain menyampaikan dengan jelas. Yang penting jelas. Kalau sudah jelas, serahkan semuanya kepada Allah. Ya. Nah, para ikhwan, ayat ini ternyata yang disebutkan tadi bahwa bagaimana merubah sikap dari musuh menjadi sahabat, dari lawan menjadi kawan. Dan disebutkan wa ma yulaqqaha. Tidaklah bisa hal itu dilakukan illal ladzina sabaru, kecuali oleh orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Dan tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang memiliki keistimewaan, punya karakter yang agung, yang mulia, yang sehingga dengannya Allah berikan kelebihan-kelebihan tertentu. Saya contohkan begini. Ketika tahun 1987 saya masuk Niabah Tasikmalaya, yang taklim Niabah itu saya hitung
ada 37 orang. Ya, ada 37 orang. Itu 3 kabupaten. Garut, Tasik, Ciamis. Ya, yang hadir 37 orang. Tentu tidak semua, tapi itu merupakan perwakilan terbanyak. Artinya tuh jadi sebagian besar hadir dari 3 niabah, 1 niabah yang 3 kabupaten tadi. Nah, saya masih ingat. Kemudian tahun 90 saya hijrah dari Garut ke Tasik. Mulailah saya menata bersama Naib Tasik yang tentunya basicnya berbeda. Naib Tasik berasal dari pesantren, dari Gontor, kemudian juga aktivis Muhammadiyah. Nah, sementara saya bukan jebolan pesantren. Gitu. Saya dibesarkan dari rumah-rumah, taruhlah rumah kiai gitu. Jadi saya itu belajar di rumah kiai Anu, atau rumah Ustadz Anu gitu, ya, bukan jebolan pesantren. Saya masih ingat ketika SMA, misalkan di sini di kiai ini belajar tafsir, kiai ini belajar Bulughul Maram, kiai ini belajar Sirah Nabawiyah begitu. Nah di Garut tuh banyak kajian-kajian di rumah-rumah. Waktu itu, walau alam sekarang. Ya. Terus saya masuk gerakan ke gerakan, ya, masuk gerakan A, gerakan B, gerakan C, terus juga masuk organisasi pemuda. Ya, organisasi pemuda Islam di Indonesia, beberapa organisasi. Itu yang pengalaman saya. Nah, ketemu di Tasik, beda pandangan dengan Naib. Bagaimana cara membenahi umat? Dan itu terjadi bukan sehari 2 hari, 1,5 tahun. Coba, 1,5 tahun tuh saya dengan Naib nggak ada kesamaan sikap. Sampai akhirnya dipanggil ke pusat, dibenahi, ya. Diluruskan, dinasehati. Dari situ mulailah sedikit demi sedikit berubah. Ya, jadi saya ditanamkan supaya tawadu kepada Naib sebagai anak muda. Naib supaya sadar diri bahwa Wahyudi yang muda itu punya potensi. Sehingga jangan sampai gagal paham dalam mengendalikan anak muda yang punya potensi. Nah, dari situlah mulai dekat sampai satu saat terjadi peristiwa kecelakaan, ya, dapat musibah. Naib Tasik dapat musibah hari Rabu jam 10 pagi tanggal 15 Januari tahun 92. Ya, Ustaz Ahmad Soleh itu. Jadi terjadinya pada hari Rabu jam 10 pagi tanggal 15 Januari tahun 92. Itulah awal dari semakin dekatnya saya dengan Naib, karena di niabah itu tidak ada orang yang lebih dekat dengan beliau kecuali saya. Maka akhirnya kemudian karena beliau dalam kondisi uzur, saya sering diamanati untuk mewakili Naib, baik acara atau kegiatan di niabah sendiri maupun kalau ada amanat ke wilayah atau ke pusat, saya sering menggantikan Naib. Dari situlah akhirnya banyak mandat-mandat dari Naib. Udah, pokoknya umat yang penting begini-gini, terserah antum gitu. Akhirnya saya turun dengan pengalaman yang Allah berikan, ya. Dari situlah alhamdulillah Pak Rewan berkembang, ya, di Tasik itu sampai sekarang. Ikhwan di Tasik, Garut, Ciamis itu kalau dikumpulkan sudah ribuan, ya, sudah angka ribuan yang tadinya hanya angka puluhan. Nah, bagaimana sih sebenarnya kalau saya boleh berbagi, nggak susah-susah amat dakwahin jamaah itu. Modalnya apa? Nah, kita lihat sekarang. Nah, ini kan, apa itu definisi dakwah? Diambil dari bahasa Arab, da'a yad'u dakwatan. Artinya menyeru, mengajak, mengundang, memanggil, berdoa, teriakan, tuntutan atau permohonan. Dengan kata lain, dakwah dalam definisikan dakwatunas ila sabilillahi bil hikmah wal maidatil hasanah wajadilhum billati ya'san hatta yakfuru bitagut wa yu'minu billah. Oh ya. Wa yukhrijuhum minaz zulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Jadi dakwah itu adalah menyeru kepada manusia, menyeru manusia kepada jalan Allah dengan hikmah, nasihat yang baik, wajadilhum billati ya'san, dan diskusi dengan cara yang baik. Hatta yakfuru bitagut,
sehingga mereka kufur kepada tagut, wa yu'minu billah, dan beriman kepada Allah, wa yukhrijuhum, dan mengeluarkan mereka minaz zulumatil jahiliyah, dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Nah para ikhwan, ini kita sebentar lagi waktu Isya. Nanti Isya kita break dulu ya, skorsing dulu, para ikhwan sholat Isya dulu. Nah kemudian setelah Isya kita lanjutkan. Nah cuman saya minta kejelasan dari kesiapan para ikhwan. Siap sampai jam berapa? Sampai jam 10? Benar. Nah, ya. Oke. Bismillah ya. Kalau emang para ikhwan sudah menyatakan siap jam 10 malam, sampai jam 10 malam harus konsekuen. Kenapa? Oh, minimal setengah 10 ya. Baik. Ya, mudah-mudahan bisa disampaikan semua. Intinya begini. Kami ingin membekali. Harapan saya sesudah ini ya, tidak lama kemudian maka masyarakat di Niabah Jakarta Barat ini akan lebih banyak, paling tidak menjadi 2 atau 3 kali lipat jumlahnya. Itu yang harus. Maka trik-triknya yang harus dipahami. Ya, nanti hanya sekadar ingin berbagi. Tapi kalau para ikhwan misalkan hanya dapat informasi masuk telinga kanan keluar telinga kiri, sudah selesai. Yang harapan saya itu masuk telinga kanan, masuk di hati, masuk ke pikiran, kemudian merubah tindakan, ya, sehingga akan memberikan dampak yang positif. Adzan jam berapa? 59. Itu? Oh 3 menit lagi. Baik, ini Pak Iwan. Metode dakwah yang dilakukan secara umum antara lain pertama dengan lisan. Bilisan itu dengan lisan. Contoh, nih. Jangan punya anggapan bahwa bilisan itu artinya ceramah gitu ya. Atau misalkan khotib, tidak selamanya seperti itu. Di Tasikmalaya itu daerah Cineam itu Tasik Timur, ada seorang Suban ini kemudian bekerja di di pengusaha emas ya, pengusaha emas ini basicnya dia dulunya pernah di Persatuan di Persis, kemudian juga beliau sering juga aktif di NII ya, dan dia mantan seorang dalang. Tuh. Jadi bicaranya lancar karena mantan seorang dalang. Nah, satu ketika si Suban ini bekerja di situ. Rupanya digarap ya sama papa ini. Nah, digarap. Disantuni lah istilahnya ya, didakwahi supaya mau gabung dengan NII. Tapi kata Suban ini begini. Aduh, kalau bicara tentang jamaah dan imamah, demi Allah yang hak tuh jamaah muslimin. Dia kaget bilang gitu. Kok pakai demi Allah segala? Emang kayak gimana jamaah muslimin? Coba jelasin ke saya. Wah, kalau dijelasin saya nggak bisa, katanya. Untuk jelasin saya nggak bisa. Loh, terus gimana? Entahlah ustadz yang jelasin. Oh, kamu katanya. Ya udah bawa ustadznya ke sini. Nah, bawalah. Alhamdulillah waktu itu saya yang diajak gitu. Waktu itu saya pun baru 12 tahun lah dalam jamaah ya. Di jamaah baru 12 tahun ya, 12 tahun yang lalu pemikiran saya sama dengan bapak ini gitu. Begitu dia cerita ngobrol-ngobrol, oh itu Pak, apa yang bapak yakini hari ini, apa yang bapak pahami tentang Islam itu sama dengan 12 tahun lalu yang saya pikirkan, sama persis. Udah masuk ya? Baik, Pak Ikhwan, kalau gitu kita skorsing dulu ya. Mudah-mudahan para ikhwan jangan beranjak pergi keluar dari sekitarnya. Insya Allah kita akan berjumpa dalam waktu dan gelombang yang sama. Nah, demikian, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.